Ayam mati masuk di... Kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut juga. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia beda dengan ayam, betul. Saudara lihat kisah penciptaan. Waktu ingin mencipta ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman. Cipta semua, Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada beri pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, hidup semua. Dulu, kita punya berat badan hanya 37. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut ini alis mata, lukis dia rapi-rapi, dia tumbuh lagi kok tidak? Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Ayam juga bertumbuh. Betul kok tidak? Ayam bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Halmahera Barat ada sekolah ayam? Tidak ada. Ada otak tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati. Ada kok tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Ayam ada hati tapi tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Ya karena dia manusia lah, makanya dia cemburu. Ya, perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu mendorong kita untuk mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu membuat kita mencari di mana tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Terbatas itu? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Rupa itu apa? Kesempurnaan itu ada pada manusia. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna. Dalam ciptaan yang sangat baik, Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau aku sudah. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat, ingat baik-baik. Tambah ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Saudara, pertanyaannya jadi gampang sekarang. Pertanyaannya jadi gampang. Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas dia dengar. Saya ulang, kerinduan kita, saya mau kasih saudara, banyak orang rindu, setan takut dia. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita, kita menang. Kenyataan membuktikan kita. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Harusnya saudara-saudara, orang kalau punya otoritas besar dari Tuhan, ada orang kerasukan setan, dia tidak usah berteriak. Karena dia tidak, setan bukan takut kita pun teriakan. Dia takut otoritas Tuhan pada kita. Cukup katakan, setan keluar, keluar. Kita berteriak berhari-hari, dalam nama Yesus, tidak keluar. Jangan sampai kita yang takut.
Dia takut otoritas pada kita, otoritas Tuhan. Saudara tahu, orang kalau ketakutan, langkahnya sembarang. Orang kalau ketakutan sembarang. Saudara kalau belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini, doa orang percaya itu seperti panah-panah api yang memanah ini roh-roh jahat di udara dan berjatuhan. Saudara bayangkan. Tapi saya tidak tahu di Halmahera. Ada banyak ibu-ibu hamil di NTT. Itu keluar malam mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 cm tusuk di sini. Di Halmahera ada begitu. Itu ibu ada di sini. Siapa pun istri itu. Coba tadi saudara bilang setan takut. Setan mana takut paku? Kalau setan takut paku, minta semua gaji itu beli paku. Memang ada yang salah dari kita. Amin kok. Kadang-kadang saya heran, itu konde sudah ditaruh paku lagi, sisir besi lagi, gunting lagi. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan. Kita juga tidak tahu lagi. Di Halmahera ada, di Halmahera ada. Hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu sakit itu. Iya, saudara-saudara, saya mau tanya saudara dulu. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Yakin? Siapa ajar saudara? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan begatal. Kerja. Tapi merayakan kebangkitan Kristus ini aneh itu. Iya. Saudara-saudara, saya keliling seluruh Indonesia, kadang-kadang ke luar negeri. Terus ada yang kalau saya sebuah acara habis khotbah atau seminar, terus mereka, Pak pendeta kita foto-foto dong, kita foto-foto. Oke, boleh. Pas kami mau foto, ada yang lari dari belakang. Jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti bagian mana yang mati? Ini. Weh, kalau foto 3 orang yang tengah mati, izin mau bunuh Pak Bupati ini gampang. Tinggal repot ini saudara, kita punya hidup. Jadi saya ajak kita lihat, karena ini punya pengaruh pada konsolidasi dan persatuan nanti. Bersama beberapa orang tua di gereja saya bilang begini, hujan belum turun hujan belum turun. Dorang bilang begini, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Dorang bilang akhir tahun tuh Bapak, itu proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Coba, hujan bisa ditutup. Yuk, bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus-menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu, tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantulkan cahaya untuk kan. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Orang bilang, bukan itu Bapak. Lalu, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa? Kalau hujan bisa ditutup, itu Jakarta itu tidak akan ada banjir, tidak akan. Tinggal semua masyarakat Jakarta pegang dia punya. Lalu gubernur hitung 1. Memang kalau kita percaya Tuhan begini nih, kita repot. Di Halmahera sini ada di sini. Ikut ibadah. Itu repot kita itu saudara. Karena orang ketakutan selalu mengambil langkah keliru, bahkan bermasalah. Nah saudara-saudara, saya ulang tadi, kenapa bukan setan takut kita, tapi kita takut setan? Ya kerusakan otoritas tadi. Kerusakan otoritas ini terjadi karena apa? Jawabannya ringan, DOSA. Dibaca, dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas.
Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak. Waktu dia melangkah melewati batas, dosa. Ada 2-3 orang yang biasa minum sopi, minuman keras yang lokal di NTT namanya sopi. Di sini apa ya? Ah, itu sudah. 2-3 orang ini datang tanya saya, pendeta, yo boleh minum sopi kok tidak? Saya bilang, saya tidak tahu lah. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang dia, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya kita bisa pakai. Legenda itu begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Waktu bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Domba. Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Monyet. Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Babi. Don tanya Nuh, apa itu? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu ada di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang-orang di kampung itu kalau masuk kebun kerja itu 2 seloki dulu, keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki. Saudara lihat kalau kita rame-rame begini, ada yang mau 2 seloki pasti dong pinggir-pinggir di situ. Di sini ada juga. Ah, macam-macam. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya goyang-goyang. Itu belum minum miskin bapak. Tapi 3 seloki dia bilang ambil tambah, ambil. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi semua. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki.